Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam tentunya. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa dan diberikan keberkahan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Pada kesempatan yang kali ini, saya akan menjelaskan tentang langkah kerja dari sistem elektropneumatik. Dan di sini tentunya saya memiliki satu problematika dan juga soal-soal, dan nanti bisa kita uraikan langkah kerjanya melalui Festo Fluid Sim ya, agar lebih mudah untuk dipahami. Baik, kita beralih ke aplikasi Festo Fluid Sim, dan ini di sini saya sudah memberikan sirkuit diagramnya dari sistem pneumatik ini, dan ini tampilannya seperti ini. Ini sama, dan kita bisa memulai dari nomor yang pertama. Nah, di sini dari soal, apa perbedaan silinder 1A1 dengan silinder 2A1? Ya, kita bisa lihat di sini, ini silinder 1A1 dan di sini silinder 2A1 ya. Ini adalah silinder pneumatik. Yang 1A1 ini silinder pneumatik dengan double acting silinder, dan juga di sini ada tanda hitam seperti huruf C, itu disebut sensingnya ya. Ada sensingnya with question. Ini ada dua questionnya di sini. Ini silinder yang mana bekerja secara adjustable. Adjustable itu berarti dia bisa disesuaikan sesuai dengan kebutuhan, dengan ciri ada tanda panah miring. Tanda panah miring ini bisa disebut adjustable. Nah, untuk silinder 2A1 ini adalah single acting cylinder karena port untuk pressure-nya ini dia hanya satu, dan dia dikembalikan atau retract atau menariknya itu dikenakan gaya pegas dari silinder ini. Jadi bisa disebut single acting cylinder with spring return ya di sini. Dan di sini juga sama, ada sensingnya, nanti berkorespondensi dengan ini proximity switch magnetic ini ya. Nah, saya akan menjelaskan dari sistem sirkuit diagram ini dari power line. Power line itu biasanya dari bawah ke atas. Yang pertama di sini ada power control section. Ini bisa dibilang power control section ya. Power control section, dan ini juga power control section, dan ini drive-nya atau penggeraknya atau aktuator, bisa dibilang aktuator. Aktuator terdiri dari silinder, dan power control section-nya itu adalah DCV. Dan di sini juga ada power supply section yang disederhanakan dengan tanda ini segitiga tanpa adanya hitam. Jadi perbedaan dari sistem pneumatik dan sistem hidrolik itu dari fluida kerjanya. Jika sistem pneumatik itu fluida kerjanya adalah berupa udara atau gas bertekanan, sedangkan sistem hidrolik itu digerakkan oleh fluida kerjanya adalah minyak hidrolik. Jadi cirinya, apabila sistem pneumatik itu dicirikan dengan segitiga putih ini untuk power section-nya.
Lantas apa itu power section? Power section itu terdiri dari, apabila sistem pneumatik itu ada, yang pertama ada kompresor, ada FRL, dan juga ada dryernya juga. Itu disebut power supply-nya, atau bisa dibilang prime mover-nya. Prime mover. Nah, ini perlu diingat juga, segitiga putih ini adalah power supply-nya. Jadi udara bertekanan masuk ke katup DCV, setelah itu baru dialirkan ke flow control valve, ya, di sini one way flow control valve ini, ya. Nanti di sini terjadi ada meter in dan meter out, ya. Di sini ada meter in dan meter out, baru ke aktuator. Nah, dari bawah kita sudah mengetahui dari power supply-nya di sini, bagian power supply. Lantas kita menuju ke power control section di sini. Nah, ada dua perbedaan. Di sini ada katup DCV yang dinamai 1V1, dan di sini ada 2V1, ya. Ini tentunya ada perbedaan dari katup DCV-nya dan juga metode aktuasinya. Nah, di sini kita melihat bahwa katup DCV ini bisa kita namai itu 5/2, ya. 5/2 katup DCV 5/2 dengan solenoid piloted, ya, piloted di kedua sisinya. Nah, kenapa bisa dibilang katup DCV 5/2? Karena untuk 5 itu port yang ada di sini itu ada 5, ya. 1, 2, 3, 4, 5. Dan untuk 2-nya itu dia memiliki 2 section, ya, memiliki 2 section atau 2 posisi. Ini satu, kotak yang pertama itu 1 bisa dibilang, dan ini yang keduanya. Jadi 5/2 with solenoid with piloted, ya. Ini garis ini adalah solenoidnya, ya. Kita bisa dilihat, kita bisa klik. Nah, left actuation dan right actuation. Nah, di sini ada manually override dan juga pneumatically. Kita bisa dilihat ini menggunakan solenoid, ya. 5/2W solenoid impulse valve, ya, dan menggunakan pilot. Sama seperti di sini, di belah kanan itu sama. Nah, yang kedua, untuk DCV yang kedua adalah 3/2 solenoid piloted with manual override with spring return. Nah, jadi ketika kita memencet, ketika ini teraktivasi atau dia itu berubah posisinya ke kanan, itu akan berubah, ya, dan itu akan mengaktifkan aktuator ini. Nah, kembalinya itu dia menggunakan gaya pegas dari sini. Ini kita bisa dilihat di sini, ya. Nah, left actuation itu piloted, manual override, dan juga electrically-nya menggunakan solenoid, dan right actuation-nya hanya menggunakan spring return, ya. Nah, itu untuk ininya, untuk katup, pengenalan katup DCV-nya. Nanti di sini itu dia berkorespondensi dengan elektropneumatiknya, ya. Nah, kita ke atas lagi, di sini ada one way flow control valve, ya, yang dimana di sini terjadi ada meter in dan meter out, ya, baru ke aktuator, ya. Nah, di sini
kita bisa mendalami di sini tuh ada one piston rod ya, dengan propertinya ada cushioning, adjustable ya. Nah, kalau kita menonaktifkan ini, nah maka adjustable-nya hilang. Tanda adjustable atau simbolnya hilang dan sensingnya juga hilang. Ini yang bisa disebut magnetic sensing ya. Seperti itu. Nah, silinder tipenya itu double acting. Kita bisa merubah di sini ya. Bisa merubah di sini, bisa merubah di sini juga ya. Nah, gitu. Oke. Nah, di sini adalah 1B2 itu label untuk proximity magnetic switch ya. Nah, ini berkorespondensi dengan ini. Baik. Nah, ini untuk sistem elektropneumatiknya. Nah, sebelum kita simulasikan, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu untuk komponen-komponen dari sistem elektropneumatik ini, tentunya yang ini ya, tentunya yang ini. Nah, ini yang kotak ini, dia adalah magnetic proximity switch dengan label 1B2. Ini, label ini tuh berkorespondensi atau berhubungan dengan label 1B2 yang berada di diagram pneumatik ini. Jadi dia berkorespondensi dengan ini, 1B2. Ya, 1B2. Lantas, apa fungsi dari magnetic proximity switch ini? Ya, ketika piston yang menggunakan sensor magnetik ini sampai ke titik 1B2 ya, 1B2 ini di sini ya. Ketika di sini, maka 1B2 itu akan aktif ya. 1B2 itu akan aktif. Nah, di sini tuh aliran elektrikalnya sudah terhubung ya. Dari sini ini ada rank, ada lag-nya juga ya. Di sini sudah terhubung, tetapi karena magnetic sensornya belum sampai 1B2, maka dia itu normally close di dalam ini tuh, normally close, sehingga relay K1 itu tidak akan aktif ya, tidak akan aktif. Ini kita bisa lihat di sini ada garis ke atas dan ini terputus ya, seperti switch-nya terputus karena ini piston silinder ini belum sampai ke 1B2 ya, ke 1B2. Seperti itu. Ini juga sama, ini untuk 2B2 untuk yang ini. Ketika pistonnya ini masuk atau menemui titik 2B2, maka dia akan berubah. Di sini tuh dia akan berubah menjadi normally close ya, normally close. Menjadi normally close. Ini masih normally open ya, sorry. Masih normally open, standby. Ini sudah standby tetapi masih normally open. Nah, ketika piston ini mendekati 2B2 dan sensor magnetik itu mendeteksi pistonnya sampai sini, maka 2B2 akan menjadi normally close dan mengaktifkan relay K2 ya, relay K2. Nah, ini kita bisa sebut yang K1 ini adalah relay coil. Nah, nanti relay coil ini berkorespondensi dengan relay kontak ya, bisa normally open, bisa normally close ya, bisa, dan ini juga ya. Oke, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan juga. Di sini ada pad, bisa disebut padnya ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Di sini ada 8 pad ya. Nah, di sini ada simbol yang disederhanakan. Nah,
dari hubungan antara relay coil dengan normally open contact ini menunjukkan bahwa keberadaannya ada di pad 8 ya. Pad 8 koresponden. Hubungannya ada di pad 8. Kita bisa lihat jika ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, maka K1 itu korespondensinya di sini. Nah, ini ya. Normally open kontaknya ada di sini. Sama seperti ini 7 juga ya, K2 itu normally opennya berada di pad 7 di sini ya, K2 dan ini 6. Ini yang simbol untuk yang disederhanakan ya. Nah, kita bisa melihat 1S1 itu adalah push button normally open ya. Di sini ada 1M1 adalah valve solenoid, nanti berkorespondensi dengan komponen pneumatic circuit yaitu solenoidnya ya, berkorespondensi dengan ini 1M1 dan juga ini 1M2 2M1 ya. Di sini juga ada diagram atau seperti diagram work displacement. Jadi diagram ini menunjukkan perpindahan apabila kita memencet push button ini, atau bisa dibilang start, bagaimana ininya ya, kerjanya itu seperti apa. Nah, tips dari kita membaca langkah kerja dari sistem pneumatik itu, kita bisa dimulai dari tombol atau push button startnya dulu. Nah, kita bisa dilihat push button start itu yang ini ya, yang ini. Nah, kita bisa langsung mengsimulasikan dengan ada tombol di sini. Kita start, kita coba. Nah, yang kita ketahui di sini, ini sudah standby dan aliran listriknya ya, aliran listriknya 24 volt ini sudah terhubung. Tetapi dia tidak akan bergerak karena proximity switch ini masih belum terhubung karena silinder dari sini itu belum menyentuh 1B2 ya, 1B2 dan ini juga belum menyentuh untuk ini ya. Nah, jika kita memencet tombol push button ini ya di sini, nah silinder 1A1 akan bergerak sampai 1B2 ya. Nah, terus akan mengaktifkan ini. Ini untuk diagram work displacement-nya. Nah, kita bisa memulai dengan step-stepnya ya, step-stepnya supaya mudah dipahami. Kita mulai step. Nah, jika kita pencet ini, nah, jika kita pencet ini akan terhubung, akan menjadi normally close dan aliran listrik akan mengaktifkan relay coil K3 yang dimana relay coil ini berkorespondensi dengan ini, dengan K3 ini. Jadi kita tipsnya bisa melihat dari nomenklaturnya ya, atau namanya yang sama, K3 mana ini, berarti kan ketika relay coil K3 itu diaktifkan ya, ketika relay coil itu diaktifkan melalui push button ini, maka K3 yang ini, relay kontak ini pasti akan terhubung ya. Kita bisa coba step yang lagi. Nah, K3 akan terhubung, valve solenoid akan terhubung dan akan mengaktifkan solenoid 1M1 ini, 1M1 dia akan bergerak ke kanan. Sehingga silinder 1A1 akan bergerak extend atau maju ya, Nah, kita bisa coba lagi step-stepnya di sini. Nah, akan bergerak maju sampai 1B2. Diingat bahwa di sini ada sensornya. Ketika 1B2 aktif,
Nah, ketika 1B2 aktif, maka proximity switch ini akan menjadi normally closed dan akan menghubungkan relay coil K1. Nah, relay coil K1 berkorespondensi dengan relay kontak K1 juga. Ini ada di part nomor 8. Ketika relay coil itu diaktifkan, maka relay kontak ini akan terhubung dan menjadi normally closed, ya, normally closed. Akan menjadi normally closed. Kita ini lagi, nah ini menjadi normally closed dan akan mengaktifkan valve solenoid 2M1 ini, valve 2M1 ini akan bergeser, posisinya akan bergeser ke kanan, ya, bergeser ke kanan. Nah, udara bertekanan, jika ini bergeser ke kanan, maka silinder atau aktuator ini akan maju. Nah, dia akan bergeser dan udara bertekanan ini mengalir melalui one way flow control valve dan akan mengisi udara dan di sini sampai 2B2. Nah, ketika silinder 2A1 itu maju, set. Nah, ketika magnetik ini terdeteksi oleh proximity switch 2B2, ya, ini yang tadinya menjadi normally open akan menjadi normally closed dan mengaktifkan K2, relay coil K2. Nah, kita bisa buktikan. Nah, ini akan menjadi normally closed dan mengaktifkan relay coil K2, maka ketika relay coil K2 itu diaktifkan, relay kontak yang telah terkorespondensi ini akan mengaktifkan valve solenoid 1M2. Kita bisa lihat. Nah, ini teraktifkan K2, 1M2 teraktifkan, maka 1M2 akan bergerak ke kiri. Nah, solenoid ini akan menggeser katup DCV ini kembali ke posisi normal. Sehingga silinder yang di sini akan bergerak mundur atau retract. Ya. Ya, bergerak mundur istilahnya. Nah, kita coba. Nah, ini akan bergeser. Udara bertekanan itu akan melalui one way ini, control valve ini, udara bertekanan dan akan mengisi ruangan yang ada di sini, ya, sehingga silinder itu bergerak mundur. Kita bisa lihat. Bergerak mundur, ya. Nah, karena dari single acting silinder 2A1 ini, karena dia itu kembalinya pistonnya itu ke kondisi normal, itu menggunakan gaya pegas yang berada di dalam silinder ini. Jadi sehingga ketika silinder 1B2 ini bergerak mundur, maka silinder yang ini juga akan bergerak mundur, ya. Kita bisa dilihat dari perpindahan ini, perpindahan diagramnya. Nah, dia akan bergerak mundur bersama-sama, ya. Nah, itu kita bisa ketahui ini bisa dalam satu siklus. Ya. Jika kita pencet lagi, misalkan, nah, di sini lagi. Ini bisa kita off-kan dulu, kita simulasikan lagi, kita pencet pas buttonnya, nah maka dia akan bergerak. Nah, seperti itu. Nah, kita bisa dilihat dari diagram ini,
1A1 itu dia bergerak maju itu dengan perlahan sampai 100 mm ini dengan perlahan ya. Tetapi 2A1 itu dengan cepat. Tetapi ketika bergerak mundur itu hampir bersamaan. Nah, itu bisa diatur pergerakannya melalui ini. Flow control valve ini diatur. Nah, di sini opening levelnya bisa sampai berapa. Berbeda dengan ini juga ya. Seperti itu. Nah, kita bisa ini. Nomor 2 itu telah terjawab oleh kita. Nah, sebutkan nama dan fungsi komponen 1B2, 1V2, dan 1V1. Nah, kita lihat di sini 1B2. 1B2 itu adalah proximity switch magnetically ya. 1V2 itu one way flow control valve. Nah, di sini terjadi meter in dan meter out. 1V1 itu katup DCV. 5/2 solenoid piloted with manual operated. Dengan metode aktuasinya solenoid, piloted, dan manually ya, dengan manually override. Nah, tunjukkan komponen yang bisa disebut relay contact dan relay coil. Nah, di sini relay contact itu K3, K2, dan K1, dan untuk relay coilnya itu K1, K2, dan K3. Nah, sebutkan metode aktuasi dari 1V1, 2V1 ya. Kita telah disebutkan tadi. Yang katup DCV ini 5/2. Katup DCV 5/2, solenoid, piloted, manual override ya, manual override. Dan untuk 2V1 itu katup 3/2, solenoid, piloted, manual override with spring return ya. Nah, perlu diingat 5/2 itu 5 untuk menunjukkan portnya itu berjumlah ada 5. Kita bisa buktikan ini ada 1 yang atas. Ini bisa yang 4/2 ini bisa diganti kalau misalkan di buku itu AB ya. Terus di sini ada PT ya. Nah, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Dan untuk duanya 5/2, untuk duanya itu posisinya itu berjumlah ada 2 atau sectionnya kotak. Satu kotaknya ini ada 2 ya, ada 2 kotak. Nah, ini sama 3/2 yang menunjukkan 3 itu ada portnya ada 3, 1, 2, 3 dan sectionnya berjumlah ada 2. Nah, seperti itu. Ya. Ini adalah komponen dari elektropneumatik. Tentunya ada perbedaan dari pneumatik murni dan juga elektropneumatik. Elektropneumatik itu dibantu dengan komponen-komponen electrically untuk menggerakkannya, sedangkan pneumatik murni itu digerakkannya oleh bisa bantuan manusia juga. Jadi tanpa menggunakan perantara elektropneumatik. Nah, seperti itu. Ya, ini deskripsinya. Ya, bisa kita lihat. Baik, karena soal ini sudah terjawab oleh kita, mungkin dari video ini semoga saudara bisa memahaminya, dan mohon maaf apabila ada kesalahpahaman dan juga ada salah penyebutan dari simbol-simbol pneumatik ini. Ditunggu untuk kritik dan sarannya yang membangun tentunya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.